Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helga Aulia Cahyani dengan NIM 64231375. Nama saya Vivi Yulianingsi dengan NIM 64231125. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang pemutusan hubungan kerja karyawan pada PT Global Beauty Tbk. Berikut merupakan isi materi yang akan kami sampaikan. Berikut ini merupakan poin-poin dari materi ini. Yang pertama itu ada profil perusahaan, kedua pengertian pemutusan hubungan kerja, ketiga alasan pemutusan hubungan kerja, keempat prosedur pemutusan hubungan kerja, dan yang terakhir hak-hak yang didapatkan karyawan. Profil perusahaan. PT Global Beauty Tbk adalah sebuah perusahaan yang berdedikasi untuk mengembangkan dan memproduksi berbagai produk kecantikan dan perawatan pribadi. Didirikan pada tahun 2015, perusahaan ini telah tumbuh menjadi salah satu pemain utama di industri kecantikan di Indonesia dengan fokus pada inovasi, kualitas, dan keberlanjutan. Selain fokus pada inovasi, produk PT Global Beauty Tbk juga mengedepankan tanggung jawab sosial. PT Global Beauty Tbk berlokasi di Jalan Ancol nomor 1516 Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia. Lokasi yang strategis dan mudah diakses mendukung operasional dan distribusi produk kami secara efisien. Pengertian PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan berakhirnya hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Alasan pemutusan hubungan kerja. Yang pertama itu ada keinginan organisasi. Kebijakan pemutusan kerja untuk alasan pemutusan hubungan berdasarkan keinginan organisasi dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan. Lalu yang kedua, karyawan melanggar peraturan dan tata tertib perusahaan. Dan ketiga, perusahaan mengalami kerugian berkelanjutan. Yang keempat, karyawan menjadi tersangka suatu tindak pidana. Dan yang kelima, tidak dapat bekerja sama dan terjadi konflik dengan karyawan lain. Dan yang terakhir, melakukan tindakan amoral dalam perusahaan. Lalu yang kedua, berdasarkan keinginan karyawan. Kebijakan pemutusan hubungan kerja untuk alasan pemutusan hubungan berdasarkan keinginan pribadi dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, mencari instansi yang lebih baik dan lebih menguntungkan. Lalu yang kedua, kesehatan yang kurang baik. Ketiga, ingin berwisata. Dan yang terakhir, melanjutkan pendidikan. Lalu yang ketiga, berdasarkan masa pensiun karyawan. Masa pensiun karyawan ditunjukkan bagi karyawan yang sudah pensiun atau tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai. Batas usia pensiun karyawan swasta di Indonesia adalah 58 tahun untuk tahun 2022 sampai 2024. Batas usia pensiun ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015. Dan yang terakhir, berdasarkan karyawan meninggal dunia. Meninggalnya seseorang merupakan akhir dari masa perjanjian kerja. Namun, perusahaan juga harus memenuhi hak karyawan yang meninggal dunia. Berdasarkan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan diubah menjadi pasal 81 angka 44 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa perusahaan wajib membayarkan uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja serta penggantian hak karyawan. Prosedur pemutusan hubungan kerja berdasarkan keinginan organisasi. Kebijakan ini menetapkan pedoman dan prosedur untuk pemutusan hubungan kerja atau PHK yang disebabkan oleh keinginan organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan proses PHK dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut merupakan prosedur PHK yang ditetapkan oleh PT Global Beauty Tbk. Yang pertama yaitu karyawan yang akan di PHK akan menerima pemberitahuan resmi secara tertulis yang akan menjelaskan alasan karyawan di PHK, tanggal karyawan di PHK, dan hak-hak yang diterima oleh karyawan. Yang kedua, karyawan akan diberikan masa tunggu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 7-14 hari untuk mempersiapkan transisi karir. Yang ketiga, karyawan akan menerima kompensasi seperti uang pesangon, uang penghargaan, dan uang pergantian hak. Selanjutnya yaitu prosedur pemutusan hubungan kerja untuk alasan berdasarkan keinginan karyawan.
Yang pertama yaitu pekerja yang bermaksud mengundurkan diri wajib mengajukan surat permohonan pengunduran diri yang diketahui oleh atasannya dan ditujukan kepada pimpinan perusahaan selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri. Yang kedua, Direktorat SDM secara internal akan memproses lebih lanjut ke dalam sistem Human Resource Information System untuk status pegawai dan penggajiannya. Yang ketiga, karyawan yang sudah mengajukan pengunduran diri sesuai SOP pengunduran diri untuk 30 hari ke depan masih tetap wajib mengerjakan pekerjaan sampai jatuh tempo akhir karyawan bekerja. Keempat, Direktorat SDM memberikan hak karyawan berupa gaji terakhir. Selanjutnya yaitu prosedur pemutusan hubungan kerja untuk alasan berdasarkan masa pensiun karyawan. Tujuan dari pembuatan prosedur pemutusan hubungan kerja yang untuk alasan berdasarkan masa pensiun karyawan adalah untuk menghormati hak-hak karyawan yang telah mengabdi selama bertahun-tahun sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi mereka kepada perusahaan. Berikut merupakan kebijakan-kebijakan PHK untuk alasan berdasarkan masa pensiun karyawan. Yang pertama, pemberitahuan tentang usia pensiun diberikan kepada karyawan oleh HRD beberapa bulan sebelum mencapai usia pensiun. Yang kedua, karyawan mengajukan surat resmi permohonan pensiun ke HRD. Surat ini mencantumkan tanggal efektif pensiun. Selanjutnya yaitu permohonan diajukan beberapa bulan sebelum karyawan mencapai usia pensiun. Dan yang terakhir, HRD menyiapkan dokumen administrasi terkait pensiun karyawan, termasuk perhitungan hak-hak yang akan diterima, seperti tunjangan pensiun, jaminan hari tua, dan kompensasi lain. Selanjutnya itu prosedur pemutusan hubungan kerja untuk alasan berdasarkan karyawan meninggal dunia. Prosedur pemutusan hubungan kerja atau PHK untuk alasan karyawan meninggal dunia mengikuti ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Berikut merupakan prosedur pemutusan hubungan kerja untuk alasan karyawan meninggal dunia. Yang pertama yaitu setelah karyawan meninggal dunia, perusahaan memberikan pemberitahuan resmi mengenai PHK kepada ahli waris karyawan tersebut. Yang kedua, melakukan perhitungan hak-hak ahli waris. Yang ketiga, penyerahan hak-hak kepada ahli waris. Perhitungan hak-hak kepada ahli waris yaitu uang pesangon sebesar 2 kali dari ketentuan dalam PP nomor 35 tahun 2021 pasal 40 ayat 2. Yang kedua, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan dalam pasal 40 ayat 3. Dan yang terakhir yaitu uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 40 ayat 4. Selanjutnya yaitu hak-hak yang didapatkan karyawan. Yang pertama ada pesangon. Adapun besaran pesangon didapatkan karyawan dapat diperhitungkan sebagai berikut. Yang pertama, masa kerja kurang dari setahun mendapatkan pesangon sebesar gaji 1 bulan. Masa kerja 1-2 tahun mendapatkan pesangon sebesar gaji 2 bulan. Masa kerja 2-3 tahun mendapatkan pesangon sebesar gaji 3 bulan. Masa kerja 3-4 tahun mendapatkan pesangon sebesar gaji 4 bulan. Masa kerja 4-5 tahun mendapatkan pesangon sebesar gaji 5 bulan. Masa kerja 5-6 tahun mendapatkan pesangon sebesar gaji 6 bulan. Masa kerja 6-7 tahun mendapatkan pesangon sebesar gaji 7 bulan. Masa kerja 7-8 tahun mendapatkan pesangon sebesar gaji 8 bulan. Dan yang terakhir, masa kerja lebih dari 8 tahun mendapatkan pesangon sebesar gaji 9 bulan. Selain pesangon, karyawan berhak mendapatkan uang penghargaan seperti telah diatur dalam PP nomor 35 tahun 2021 pasal 40 ayat 3. Cara menghitung uang penghargaan yang bisa menjadi tambahan pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan, besarannya ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, masa kerja 3 tahun sampai 6 tahun akan mendapatkan uang sejumlah 2 bulan upah. Yang kedua, masa kerja 6 tahun sampai 9 tahun akan mendapatkan uang sejumlah 3 bulan upah. Yang ketiga, masa kerja 9 tahun sampai 12 tahun akan mendapatkan uang sejumlah 4 bulan upah. Yang keempat, masa kerja 12 tahun sampai 15 tahun akan mendapatkan uang sejumlah 5 bulan upah. Yang kelima, masa kerja 15 tahun sampai 18 tahun akan mendapatkan uang sejumlah 6 bulan upah. Dan yang keenam, masa kerja 18 tahun sampai 21 tahun akan mendapatkan uang sejumlah 7 bulan upah. Yang ketujuh, masa kerja 21 tahun sampai 24 tahun akan mendapatkan uang sejumlah 8 bulan upah. Dan yang terakhir, masa kerja 24 tahun lebih akan mendapatkan uang sejumlah 10 bulan upah.
Besaran uang pergantian hak meliputi cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur. Perhitungannya yaitu sebagai berikut. Jumlah hari cuti yang belum diambil dikali gaji bulanan dibagi dengan jumlah hari kerja dalam sebulan. Yang kedua yaitu biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh ke keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima bekerja. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.